sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allif hadzal kitab wa jami' syekh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil thullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abror, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita telah sampai pada surat As-Saffat ayat 133. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang para nabi, tentang orang-orang yang memiliki ketabahan, memiliki kesabaran atas segala macam bala, atas segala macam ujian. Para nabi adalah orang-orang yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya. Karena ujiannya paling berat, maka derajat naiknya itu juga paling tinggi. Orang yang ujiannya biasa-biasa aja, ya naik derajat juga, tapi ya naiknya paling hanya beberapa tingkat. Tetapi semakin berat ujiannya, semakin berat cobaannya, maka derajatnya semakin tinggi diangkat oleh Allah. Yang paling tinggi di antara manusia yang pertama para nabi, ujian-ujiannya paling berat. Kemudian setelah itu para wali, yaitu kekasih-kekasih Allah yang Allah pilih. Ini Allah berikan cobaan-cobaan, ujian-ujian untuk mengangkat derajatnya. Terakhir kemarin pembahasan kita adalah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas ini satu dari beberapa nabi yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Kita tahu bahwa Israel itu nama lainnya, nama lain dari Nabi Yakub. Kalau disebutkan Bani Israel itu berarti Bani Yakub, anak cucunya Yakub, anak cucunya Yakub. Yakub sana, Yakub yang ada di Syam,
bukan Yakub Baba Haji Yakub, bukan. Yakub di sini yang dimaksud adalah Yakub yang merupakan anaknya Nabi Ishak, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, seluruh nabi setelah Nabi Yakub ini adalah dari garisnya Nabi Yakub, kecuali beberapa orang. Di antaranya Nabi Muhammad bukan. Nabi Muhammad bukan Bani Israel, karena Nabi Muhammad jalurnya dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Sedangkan Yakub bin Ishak bin Ibrahim lain. Kemudian yang bukan termasuk Bani Israel itu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini keturunan dari anak dari Madian, cucu dari Madian. Madian ini anaknya Nabi Ibrahim. Ada 3 anak Nabi Ibrahim, tapi yang terkenal ini ada yang terkenal dan sering diceritakan itu 2, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ada satu lagi Pak, namanya Madian. Nah, Madian ini nanti yang menurunkan Nabi Syuaib. Jadi Nabi Ismail bukan Bani Israel, karena memang saudaranya Ishak. Ishak itu yang menurunkan Israel. Kemudian Nabi Madian juga bukan Nabi Israel. Dan tentunya Nabi Ibrahim sendiri bukan Nabi Israel, karena Nabi Ibrahim adalah leluhurnya, lebih jalurnya atau nasabnya di atas, jadi di atas. Dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim seperti Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syif, Nabi Adam, Nabi Nuh tentu bukan Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya Bani Yakub. Nabi Ilyas kemarin termasuk Bani Yakub atau termasuk Bani Israel. Yang berikut ini kita lanjutkan pembahasan surat As-Saffat, pembacaan surat As-Saffat ayat 133. Masih menceritakan sebagian dari nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa inna Lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Wa inna Lutan, dan sesungguhnya Lut laminal mursalin, termasuk utusan-utusan. Idh najjaynahu, ay udhkur, ingatlah idh najjaynahu, ketika kami menyelamatkan Lut, wa ahlahu, dan keluarganya, ajma'ina, seluruhnya, illa ajuzan, kecuali perempuan yang tua renta, fil ghabirina, dalam barisan orang-orang yang tetap di kampung, ay al-baqina fil adab, maksudnya orang-orang yang tetap dalam azab atau siksaan Allah. Yang berikutnya Allah di sini menceritakan tentang Nabi Lut. Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya saudara namanya Haron. Bukan Harun, lain lagi Pak. Ini Haron. Haron bin Azar. Begitu juga Nabi Ibrahim, Azar juga bapaknya. Nabi Ibrahim punya anak 2 atau 3 yang kita kenal tadi, sudah kita bahas. Nah, kemudian ada saudara Nabi Ibrahim namanya Haron, Haran atau Haron. Nah, Haran ini punya anak namanya Lut. Jadi ponakan ya jadinya ya, ponakan. Lut bin Haran. Haran saudara Nabi Ibrahim, ponakannya Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah hijrah dari negeri Raja Namrud, dari sebuah negeri yang namanya nama negeri yang dikuasai oleh Raja Namrud, kemudian Nabi Ibrahim hijrah pindah ke daerah Syam yang sekarang wilayah mencakupi Syria, kemudian sebagian Yordan, Palestina, itu namanya sebutannya Syam. Nabi Ibrahim ke sana. Sempat beberapa waktu ponakannya Nabi Ibrahim, Nabi Lut ini tinggal bersama di Syam, tapi kemudian Nabi Lut ini kemudian jalan sendiri, artinya hijrah juga, kemudian dakwah sendiri, dakwah kepada kaum yang namanya kaum Syadum. Syadum itu nama daerah. Orang-orang sini sebutnya Sodom, makanya jadinya Sodomi. Sodomi itu lain nama Sodomi. Kalau ini Sodomi itu Syadum, dari negeri Syadum. Ada di sekitar Yordania sekarang, negeri Syadum ini. Nabi Lut Allah utus, Allah perintahkan untuk dakwah di sebuah negeri namanya negeri Syadum, karena orang-orang yang ada di negeri Syadum ini melakukan satu kemungkaran yang tidak pernah dilakukan orang-orang sebelumnya. Mungkin kalau sebelum umatnya Nabi Lut ada orang menyembah berhala, mungkin ada orang menyembah batu, ada orang yang menentang utusan, tapi
kemungkaran yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut ini lain daripada yang lain. Belum pernah ada dalam jejak atau rekam sejarah, tidak pernah ada, nggak ada track recordnya dosa ini. Ini dosa pertama kali umat manusia, yaitu dosa liwat namanya. Apa itu liwat? Liwat itu berhubungan dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sekarang jadinya jadi sodomi. Nah itu kaumnya Nabi Lut yang pertama kali. Dulunya nggak pernah ada. Dulu mungkin orang bangor ya bangor aja, ya paling nyembah berhala begitu. Ya walaupun itu juga sebuah kemungkaran atau menentang para utusan. Tapi ini kemungkaran pertama kali yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Ini belum pernah ada sebelumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sudah dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena sudah menyalahi sunnatullah. Allah sengaja menciptakan laki-laki dan perempuan, dan sengaja diantara masing-masing laki-laki dan perempuan ini Allah ciptakan syahwat, Allah ciptakan keinginan. Jadi yang laki tertarik sama perempuan, yang perempuan tertarik sama laki, kemudian dihalalkan dengan nikah, ya punya anak. Ini sengaja, ini sudah sunnatullah. Allah ciptakan seperti ini supaya bangsa manusia ini tidak punah. Artinya di bumi ada yang jadi khalifah Allah atau ada yang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk makmurin dunia ini. Kalau nggak ada yang makmurin dunia, habis manusia. Misalnya nih Pak, nggak akan ada Gandaria City, nggak akan ada apartemen-apartemen. Yang punya ambisi untuk membangun dunia ya manusia. Malaikat disuruh di dunia, disuruh ngatur dunia, ya adem-adem aja, nggak bakal ada politik, kemudian bagaimana menumbuhkan perekonomian, nggak bakal ada, karena malaikat tidak punya nafsu atau tidak punya ambisi untuk naik terus. Kalau tugasnya sujud aja terus, nggak pengen pindah ke tempat yang lain. Kalau tugasnya memang berdiri aja terus, nggak ada nafsu atau ambisi untuk mencapai yang lebih tinggi. Nah manusia punya itu, manusia punya nafsu, walaupun dalam beberapa bagian nafsu ini kadangkala juga bersekutu atau kadangkala juga kong kali kong dengan setan. Ayo terus naik terus, ayo kamu jadi pimpinan terus sampai akhirnya terus di dunia paling kuat engkau, kata setan. Nafsunya bilang iya juga ya, berarti aku sama dengan Tuhan. Firaun itu banyak begitu. Firaun karena nafsunya, ambisinya menguasai dunia, ini kemudian sampai mengaku ana rabbukumul a'la. Nah nafsu ini Allah ciptakan ada pada diri kita, ada pada manusia. Begitu juga syahwat ini ada pada manusia. Sengaja Allah ciptakan ini supaya tetap ada regenerasi, supaya tetap ada kelanjutan dari spesies manusia, populasi manusia supaya gak punah. Karena kalau punah nggak ada yang ngeramein atau makmurin dunia. Kaum Nabi Lut ini melakukan dosa yang sudah menyalahi sunnatullah. Kalau ini diteruskan punah manusia. Coba dah LGBT ya LGBT atau kaum sodomi atau gay itu dibiarin atau dilegalkan 50 tahun aja habis sudah orang, nggak bakal ada anak kecil, nggak bakal ada bayi, dan nggak bakal ada lagi yang ngaji di TPA, nggak bakal ada lagi yang terus habis ngaji bisa ngimamin habis selesai semuanya. Karenanya termasuk dosa besar ini, karena menyalahi sunnatullah yang seharusnya memakmurkan dunia, meramaikan dunia dengan ibadah-ibadah, dengan zikir dan menyebut nama Allah. Ada yang azan, kemudian qomat, habis qomat ada yang sholat, ada yang menyebut nama Allah. Harusnya seperti itu terus, tapi punah lantaran berbuat sodomi atau berbuat liwat ini. Allah utus Nabi Lut kepada kaumnya untuk menyadarkan mereka. Sampai tiba waktunya, karena didakwahi oleh Nabi Lut, diajak oleh Nabi Lut, tapi tetap tidak mau. Ini cerita lengkapnya ada dalam surat Al-A'raf, ada surat Al-Qasas, dan ada beberapa surat yang memang menceritakan tentang Nabi Lut. Sampai pada waktunya, kemudian Allah perintahkan Nabi Lut ini untuk
pindah. Memang demikian hadirin. Biasanya Allah kalau ingin memberikan azab kepada satu kaum, nabinya dibilangin dulu, jangan di situ, karena besok udah mau dieksekusi. Besok udah mau turunkan azab, pergi jangan di situ. Subuh ntar, jadi sebelum subuh harus udah keluar rumah semuanya, dikasih wahyu oleh Allah, kasih informasi bahwa ini akan sweeping semuanya. Sweepingnya bukan sweeping FBI, sweepingnya sweeping malaikat. Jadi diturunin hujan, diturunin badai, dibalik tanahnya jadi gempa, jadi likuifaksi, semuanya ambles tanah. Itu sweepingnya malaikat, itu ngebersihin dunia dari orang-orang kafir. Para nabi pasti diberi wahyu, diberikan informasi supaya menyelamatkan dari situ. Nabi Lut kemudian pergi, semuanya ikut, termasuk anak-anaknya perempuan. Ini semua ikut keluar dari kampung itu. Cuma ada satu yang nggak ikut, istrinya. Dalam ayat ini, ayat 135 ini, illa ajuzan fil ghabirin, istrinya Nabi Lut ini termasuk orang-orang yang tinggal dalam siksaan atau azab, maksudnya tetap di kampung Sodom itu. Ya tetap di kampung Sodom karena diajak. Dan memang sebelumnya dengan Nabi Lut ini sudah nantang terus. Kalau Nabi Lut ini mencegah jangan sampai berbuat sodomi, jangan sampai berbuat laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kalau istrinya enggak, istrinya malah justru mendukung gerakan itu, gerakan homoseksual, laki sama laki, perempuan dengan perempuan. Istrinya memang sudah menentang dakwahnya Nabi Lut. Oleh karenanya ketika keluarga Nabi Lut semuanya ikut, anak-anaknya ikut, istrinya enggak, tetap di situ, dia tinggal di kampung Sodom itu. Istrinya ini termasuk orang-orang yang Allah musnahkan, Allah binasahkan di barisan kaumnya Nabi Lut di negeri Sodom itu. Tsumma dammarnal akharin wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wa bil-lail afala ta'qilun. Setelah Nabi Lut dapat perintah untuk meninggalkan kampung itu, pergi, jangan di sini. Subuh nanti akan ada azab. Nabi Lut pergi, tapi istrinya enggak pergi, dan istrinya ini termasuk yang dibinasakan oleh Allah. Tsumma dammarna ay ahlakna, kemudian kami hancurkan, kami binasakan al-akhirina, sisa yang ada di kampung itu. Kuffar qaumihi, maksudnya orang-orang kafir kaum Nabi Lut. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian wahai bangsa Arab, kalian latamurruna alaihim, sungguh kalian melewati mereka, ala atharihim, atas jejak-jejak mereka, wa manazilihim, dan juga rumah-rumah mereka, fi asfarikum, dalam perjalanan kalian, musbihina ay waqtas subahi, di waktu subuh, yakni bin nahar, siang hari, wabil laili, dan juga di waktu malam. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, ma halla bihim, memikirkan sesuatu halla bihim yang datang pada kaum Nabi Lut, fata'tabiruna bihi, maka kalian mengambil pelajaran darinya, dari azab yang sampai kepada umatnya Nabi Lut. Diceritakan di surat ini dan di bagian Al-Quran yang lain bahwa Nabi Lut itu tinggal di negeri Sodom. Negeri Sodom ini kalau orang Mekah mau ke Syam, dagangnya jauh dulu Pak. Dagangnya nggak cuma terima dari Kebayoran ke Tanah Abang, dari Bayoran Senen, tapi jauh. Mana? Ke negeri Syam. Jadi dari Mekah lewatin tuh ke selatan, biasanya lewat jalur, walaupun nggak masuk kota Madinah, pasti lewat sebelah timurnya Madinah, lewat dekat sama Madinah. Karena kalau dari Mekah itu posisinya agak ke selatan, Mekah ke selatan. Nah, lebih ke utara ini ada Madinah, nah utara lagi ada Syam, yang sekarang Palestina, Yordania, kemudian juga Syria, itu dulu sebutannya Syam. Orang Mekah kalau mau dagang ke Syam pasti ngelewatin jalur yang dekat Madinah, pasti itu. Karena ya sebagian saudagar Mekah pada waktu masa Rasulullah ketika ingin berdagang dari Mekah menuju Syam, ini lewat jalur sini, lewat jalur yang dekat Madinah.
Ini pernah oleh sahabat yang udah di Madinah, waktu itu udah hijrah, ini pernah dicegat. Abu Sufyan pernah cegat begitu waktu belum masuk Islam, dicegat di jalur. Karena mau nggak mau orang Mekah kalau pergi ke Syam itu pasti lewat Madinah. Nanti habis lewat Madinah kemudian lewat ini, lewat negeri di mana kaum Sodom itu pernah tinggal. Dan itu orang-orang Mekah saat itu masih melihat saudara bekas-bekasnya, bekas bangunan-bangunan rumahnya itu masih ada. Dan tahu betul cerita ini, tahu betul cerita tentang kaum Sodom atau kaumnya Nabi Lut yang Allah binasakan dengan Allah jadikan aliyaha safilaha. Allah jadikan tanah yang di atas itu balik di bawah. Maksudnya begini Pak, aliyaha safilaha itu begini, yang tadinya ini tanah di atas dibalik bawah, likuifaksi dah kalau sekarang mungkin. Jadi tanahnya itu tebal, yang tadinya permukaan ini jadi ada di bawah, yang tadi di bawah malah muncul ke atas. Dan ini riwayat menceritakan bukan hanya sekedar itu kayak ngangkat jadi tanah tuh, kayak ngangkat. Jadi kalau ini tanah Pak, andai ini tanah ya, ini kayak ngangkat begini, bisa ngangkat blok gitu. Itu kaum Sodom tuh, kaumnya Nabi Lut. Allah kirimkan azab, yaitu Allah jadikan permukaan tanah itu jadi bawah dan dasar tanah jadi permukaan, dibalik jadinya. Kelihatan bekasnya, jejak-jejaknya masih bisa disaksikan oleh orang Mekah saat itu. Kalau mereka lewat ke mau dagang ke negeri Syam, ini pasti melewati negeri Sodom ini. Al-Quran menegur, udah tahu ceritanya seperti ini, sesungguhnya kalian orang-orang Arab yang ingkar kepada Nabi Muhammad, kalian orang-orang Mekah yang ingkar kepada Nabi Muhammad, kalian tahu bagaimana kekuasaan Allah membinasakan satu umat, membinasakan satu kaum, itu Allah sangat mudah. Ada kaum yang kalian tahu, kaum Nabi Lut ini Allah binasakan karena ingkar kepada Nabi Lut. Kemudian juga ada kaum Ad yang jalur-jalurnya lewat situ semua Pak. Ada kaum Ad, kaumnya Nabi Sol, kaumnya Nabi Hud. Ini juga Allah binasakan. Kalian lihat itu semuanya. Kemudian juga kaum Nabi Soleh, kaum Thamud namanya. Itu jalurnya di setiga dan bisa dilihat oleh orang Mekah kalau mereka pada ke negeri Syam. Kelihatan jadi bekasnya. Masih ada bekas-bekasnya, masih ada puing-puing yang menjadi saksi sejarah bahwa itu adalah umat-umat dulu yang ingkar kepada nabi-nabinya. Ditegur oleh Al-Quran, kalian menyaksikan itu tapi kalian gak mikir, kalian menyaksikan itu tapi kalian tidak merenungkan bagaimana akibat orang yang ingkar kepada utusan-utusan Allah. Allah habisin, Allah binasain semuanya. Ingkar kepada Nabi Allah itu pasti akan Allah binasakan dan tidak tersisa satupun dari mereka. Ini teguran untuk orang-orang Mekah pada waktu itu dan tentunya juga untuk kita yang baca Al-Quran. Kita yang baca Al-Quran, saya tahu di sini kalau baca Al-Quran kan pada tahu artinya semua ya. Iya, Al-Fatihah mah tahu ya Pak. Harus tahu lah Al-Fatihah, orang dibaca tiap hari waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Itu harus tahu Al-Fatihah karena untuk membantu kehusuan sholat kita. Nah ayat-ayat yang lain kalau belum tahu artinya ya baca terjemahnya. Ini juga teguran buat kita yang baca Al-Quran. Kita lihat bagaimana umat-umat terdahulu itu Allah hancurkan, Allah binasakan. Yang udah kuat peradabannya, yang udah kokoh bangunan-bangunannya, habis tetap oleh Allah, nggak disisakan karena mendustakan utusannya, karena ingkar kepada utusannya. Orang-orang Mekah dan juga umat-umat setelahnya, kita juga apabila mendustakan utusan-utusan Allah, mendustakan Nabi Muhammad, kemudian juga mengingkari Al-Quran, naudzubillah, maka akibatnya pasti akan seperti umat-umat terdahulu dan masih berlaku meskipun memang tidak seperti umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu azabnya benar-benar keras, habis satu kampung, habis benar, dan habisnya itu bencana. Nah kalau sekarang ini sakit mati,
Ya kalau nggak sakit mati perang kemudian mati. Ini rahmat, bagian dari rahmatnya Allah kepada umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang yang membaca Al-Quran, tidakkah kalian berpikir, kalian menyaksikan bekas-bekas umat terdahulu itu Allah binasakan karena ingkar kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kalian tidak takut seperti mereka? Maksudnya begitu, supaya kita mengambil pelajaran. Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Wa inna Yunus, dan sesungguhnya Nabi Yunus. Nabi Yunus kan bukan Cingunus nih. Nabi Yunus, ada Cingunus ya? Ada ya. Wa inna Yunus, dan sesungguhnya Nabi Yunus, makanya saya pakai Nabi. Kalau saya Yunus saja nanti hadir. Laminal mursalin, benar-benar termasuk utusan Allah. Id abaqa haraba, ketika Yunus lari ilal fulkil mashhun, kepada perahu al mashhuni yang dipenuhi penumpang. As-safinatil mamluati, maksudnya perahu yang dipenuhi penumpang. Hina ghadaba qaumahu, ketika dia marah atau ngambek qaumahu kepada kaumnya. Lamma lam yanzil bihim al-adabu, ketika belum turun terhadap kaumnya apa al-adabu, adab alladzi wa'adahum bihi, yang Yunus menjanjikan kaumnya dengannya. Faraqibas safinatah, maka dia kemudian naik perahu itu. Berikutnya Allah menceritakan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Di Al-Quran itu ada dua nabi yang nasabnya ini kepada ibu. Yang pertama kita tahu semua, Nabi Isa dan Maryam, pasti Isa bin Maryam, karena memang tidak ada bapaknya, Nabi Isa bin Maryam. Yang kedua Nabi Yunus bin Matta, Yunus bin Matta. Matta itu ibunya, saudara. Jadi binnya bukan ke bapak. Ada Maryam, ada Isa bin Maryam. Kemudian ini yang sedang kita bahas, Nabi Yunus bin Matta, Yunus bin Matta. Matta ini, seorang ibunya Nabi Yunus ini adalah seorang yang saat itu usianya sudah tua, sudah renta. Kemudian masih punya bayi kecil, yaitu Yunus yang masih kecil. Nabi Yunus masih kecil pada waktu itu. Matta, ibunya Nabi Yunus, ini adalah orang yang berkhidmah, orang yang benar-benar hormat dan juga menyediakan kebutuhan-kebutuhannya Nabi Ilyas. Pembahasan kita yang lalu, Nabi Ilyas ini dikejar-kejar, diuber-uber sama kaumnya, saudara. Diuber-uber oleh Bani Israel. Sampai Nabi Ilyas ini ngumpet ke hutan-hutan, ngumpet ke gunung-gunung, karena memang diuber-uber. Siksaan, bukan siksaan, ujian kepada nabi-nabi Bani Israel itu benar-benar kerang. Artinya umatnya pada kurang ajar. Kita mah enak ya, sholat mah nggak ada yang gangguin ya. Nggak ada yang gangguin, maulid aja datang juga banyak banget, nggak ada yang gangguin. Nabi zaman dulu Pak diuber-uber ya, kalau kita mah pulang aja. Saya pulang ngaji nggak pernah ada yang nyegat. Awas tuh Ustaz lewat mana, aman-aman aja, alhamdulillah. Nabi zaman dulu itu diuber-uber sama kaumnya. Nabi Ilyas juga demikian, diuber-uber pengen dibunuh sama kaumnya. Umpat bersembunyi di hutan, di gunung-gunung, bertemulah dengan Matta ini. Matta punya anak, namanya Yunus, masih kecil waktu itu masih disusui. Kemudian tidak lama tinggal bersama ini, tinggal artinya di semuanya dimuliakan oleh Matta, ibunya Nabi Yunus. Kemudian Nabi Ilyas keluar dari rumah itu, artinya ada yang perlu dilakukan, akhirnya keluar dari rumah itu. Nabi Yunus kecil waktu itu mati Pak, meninggal. Yunus kecil meninggal. Bingung ini ibunya, Matta ini bingung, kemudian mencari di mana Ilyas, karena tahu Matta ini ibunya Nabi Yunus tahu kalau Ilyas adalah nabi dan Ilyas adalah orang yang doanya ini dikabulkan oleh Allah. Dicari Nabi Ilyas, kemudian minta kepada Nabi Ilyas, tolongin, ini anak saya sudah meninggal, nggak ketemu-temu.
sampai 14 hari Pak. 14 hari kematian Yunus yang masih kecil, ini udah 14 hari kemudian Nabi Ilyas akhirnya ketemu dan datang kepada Yunus yang masih kecil pada waktu itu. Sholat Nabi Ilyas, wudu, kemudian sholat, kemudian mohon kepada Allah supaya Yunus ini dihidupkan kembali. Barokah dari doanya Nabi Ilyas, itu Yunus kecil hidup lagi pada waktu itu. Matta, ibunya senang banget waktu Yunus bin Matta, ibunya ini namanya Matta, ini sangat senang, sangat berterima kasih kepada Nabi Ilyas dan benar-benar hormat, benar-benar sangat memuliakan Nabi Ilyas. Yunus bin Matta, Nabi Yunus bin Matta ini Allah utus kepada satu kaum namanya kaum Nenawa di daerah Mosul sekarang. Saya juga belum pernah bawa apa daerah Mosul Irak. Daerah Mosul Irak sekarang nama daerahnya namanya daerah Ninawa. Diutus pada kaum Ninawa Nabi Yunus pada waktu itu yang menyembah berhala. Orang Nenawa, kaum Nenawa yang ada di Mosul Irak sekarang ini menyembah berhala, menyembah patung. Ajakan Nabi Yunus supaya la ilaha illallah, supaya tidak ada Tuhan selain Allah, menyembahlah hanya kepada Allah saja, ini tidak diindahkan. Dakwah lama, bertahun-tahun dakwah kepada kaum di Nenawa ini, daerah Mosul, tapi semuanya ingkar. Nabi Yunus ngancem akhirnya, kalau janji udah nggak bisa, kan dijanjikan kalau taat kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah saja, maka akan Allah berikan ampunan, akan Allah berikan keselamatan dunia, dan nanti setelah dunia ada akhirat akan selamat. Itu kan janji nggak mempan juga, ngancem Nabi Yunus, kalau kalian tetap nyembah berhala, menyekutukan Allah, dengerin saya, 3 hari lagi azab bakal turun kamu ini. Marah orang-orang, lah lu ngancem loh lu ngancem loh, coba gue liatin 3 hari kalau nggak turun gue bunuh lu semua, gue bunuh lu Yunus katanya. 3 hari kalau nggak turun kami bunuh kau Yunus. Coba saya pengen lihat turun apa enggak azab yang katanya dari Tuhanmu, coba kami pengen lihat. Jadi benar-benar wangkeng, benar-benar dibilanginnya susah banget nih kaumnya. Hari pertama, kemudian hari kedua, Nabi Yunus nggak dapat kabar juga. Tadi saya sampaikan biasanya kalau umat mau diturunkan azab, nabinya itu pasti dibilangin, pergi Yunus dari situ, pergi, ini azab akan turun. Hari pertama ditungguin, belum ada info juga. Nabi Yunus yang nungguin, kaumnya juga sambil nunggu juga, karena udah diancam gitu nggak terima. Tungguin mana sih bener apa enggak, coba. Hari kedua Nabi Yunus nunggu, nggak ada tanda-tanda juga. Sampai hari ketiga Pak, hari yang dijanjikan ancaman Nabi Yunus, hari ketiga nggak turun-turun juga itu azab. Kok belum ada tanda-tanda nih, belum disuruh pergi juga nih. Mulai Nabi Yunus mulai suuzon atau mulai buruk sangka, jangan-jangan nggak turun, bohong berarti nih kalau mimpi. Nabi Yunus marah kepada kaumnya dan juga agak sedikit kecewa kepada Allah yang katanya akan mengancam dengan turunnya siksa. Kok nggak muncul-muncul tanda-tandanya? Belum ada SK suruh pergi dari kampung, nggak turun-turun. Karenanya di sini id abaqa ilal fulkil masyhur. Abaqa itu minggat Pak, minggat. Jadi pergi kagak pamit namanya abaqa. Biasanya orang Arab menyebutkan abaqa ini idharaba al-abdu min sayyidihi bila idnin. Kalau ada budak hamba saya pergi dari tuannya, pergi dari majikannya nggak izin, itu namanya abaqa. Kalau pergi nggak izin itu namanya abaqa. Ya bahasa kita minggat kali ya, minggat. Id abaqa ilal fulkil masyhur. Maka Allah menyebutkannya bukan dahaba, bukan pergi atau hajar, hijrah, bukan, tapi abaqa. Ingatlah ketika sesungguhnya Yunus termasuk utusan Allah, dan ingatlah ketika dia minggat kata Allah, ketika dia minggat menuju kapal yang udah penuh, menuju perahu yang udah penuh. Jadi minggat, Nabi Yunus minggat. Kenapa minggat? Tadi kecewa pada kaumnya, marah pada kaumnya, dan juga ngerasa nggak turun nih, kayaknya azab nggak jadi turun.
dan juga campur antara kecewa dan takut, Pak. Pertama dia kecewa karena diajak bertahun-tahun gak mau iman juga kepada Allah. Yang kedua campur takut juga, ini kalau nggak turun mati urusan ini, bakal dikeroyok orang sekampung. Akhirnya pergilah Nabi Yunus dari kampung itu, dari kampung Ninawa itu, pergi naik perahu menuju ke pesisir, kemudian naik perahu. Perahu udah penuh waktu itu. Allah sebutkan ilal fulkil mashhun. Allah sebutkan Yunus minggat menuju perahu yang sudah penuh penumpangnya. Ketika marah pada kaumnya dan menyaksikan tidak ada tanda-tanda azab akan turun, takut dikeroyok orang sekampung, maka Nabi Yunus menuju ke pantai dan Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Naik perahu yang udah penuh sesak, udah bejubel di perahu itu. Sambil pergi, begitu udah jalan perahu, sambil ngeliat, Pak. Ngeliat kan kalau kita mau nyebrang gitu ya ke Merak, masih kelihatan kan tuh ya, apa nyebrang ke Lampung kan Bakau ini masih kelihatan ya, Merak masih kelihatan lihat ada azab kan nih. Jadi perahu di jalan, ada azab nggak, kira-kira ada mendung nggak nih, hujan badai nggak? Ternyata nggak ada juga. Ya udah dah, pergi aja daripada diuber-uber orang sekampung. Akhirnya pergi Nabi Yunus. Perahu ini sudah penuh. Farokibas safinata, maka Nabi Yunus naik perahu. Fawaqafat fi lujjatil bahri, berhentilah perahu tersebut fi lujjatil bahri, di ombak lautan. Faqala al-mallahuna huna abdun abaqa min sayyidi. Ini di sini ada seorang hamba saya, abaqa, yang minggat min sayyidihi, dari majikannya. Tudhiruhu al-Qur'an, tudhiruhu, maka akan memunculkan, maka akan menampakkan hamba itu al-Qur'atu undian. Nahkoda kapal, yang jalan kapal perahu waktu Nabi Nuh jadi penumpangnya, Nabi Yunus jadi penumpangnya, ini bukan orang sembarangan, tapi itu kapal sudah hampir tenggelam, udah benar-benar kelebihan muatannya. Kata nakodanya, ini kalau kapal begini, ini pasti ada orang yang minggat dari Tuhan ini. Kalau ada kapal begini, sial, apes begini, pasti ada budak minggat dari tuannya, nggak bilang sama tuannya. Lihat, kita lihat siapa orangnya, dan kita lihat ini orang ini akan muncul namanya ketika kita undi. Jadi diundi, Pak. Satu riwayat ada yang mengatakan diundinya itu dilemparkan benda, di situ ada nama seluruh penumpang dan keluarlah nama Nabi Yunus. Nabi Yunus udah tahu ini nakodanya, ada budak yang minggat. Jamaah rahimakumullah, ungkapan budak yang minggat di sini bukan berarti Nabi Yunus adalah seorang budak hamba saya, bukan. Nabi itu adalah laki-laki merdeka yang Allah berikan wahyu. Kalau Rasul pasti Nabi. Rasul itu adalah laki-laki merdeka yang Allah berikan wahyu dan Allah wajibkan menyampaikan kepada umatnya. Nah, yang saya tekankan di sini laki-laki merdeka. Semua nabi, semua rasul pasti orang merdeka, bukan budak. Waktu nahkoda ngomong ada budak yang lagi pergi atau minggat, ada budak minggat dari tuannya, ada budak pergi lari dari tuannya tanpa izin dan bikin apes kapal ini. Kata nakodanya, suwe emang bikin ini apa kapal apes. Nah, orangnya bakal ketahuan. Ini maksudnya adalah ungkapan Nabi Yunus bukan hamba siapapun, tapi Nabi Yunus adalah hamba Allah. Artinya hanya menjadi hamba kepada Allah saja. Diundi maka ketahuan, muncul nama Nabi Yunus. Fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim. Fasahama qara'a ahlus safinah. Fasahama, maka kemudian main undian. Artinya main undian di sini menentukan siapa ahlus safinati, penumpang kapal. Fakana, maka jadilah Yunus minal mudhadina, termasuk orang-orang yang dikalahkan. Al maghlubina, termasuk orang-orang yang dikalahkan bil qiraati, dengan ujian tersebut.
Fa'alquhu, maka penumpang kapal melemparkan Yunus fil bahri, ke laut. Setuju semuanya diundi? Setuju. Pokoknya yang keluar namanya ini berarti bocah minggat nih dari tuannya. Berarti ini budak minggat dari tuannya dan dia harus pergi dari perahu ini, karena kalau enggak kita semua tenggelam. Keberatan muatan. Diundilah itu, keluar nama Nabi Yunus. Kalah Nabi Yunus dan harus keluar dari perahu, harus dibuang, dilempar rame-rame. Falquhu, penumpang kapal ini kemudian melemparin Nabi Yunus rame-rame ke laut. Oh, ini orangnya nih, ini dia nih, ketahuan nih orangnya, lempar ke laut. Udah. Faltaqamahul hut, maka kemudian menelan. Iltaqama itu beda dengan akala. Kalau akala yakulu, makan, dikunyah. Kalau iltaqamtul habbah, misalnya saya menelan pil. Ada yang makan pil dikunyah Pak, dikeremus. Dikunyah apa kalau makan pil kita? Enggak, tapi ditelan langsung, menelan pil. Bahasa Jawanya itu nguntal. Nguntal itu makan tapi nggak dikunyah. Begitu juga di sini faltaqamal hut, maka ikan kemudian menguntalnya. Menguntal itu menelannya. Jadi menelan. Jadi Nabi Yunus nggak dimamah atau nggak dikunyah sama ikan. Enggak, langsung masuk ditelan. Faltaqamal hut. Ibtalahu, maksudnya ikan itu menelan Nabi Yunus wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan atin bima yulam, dan dia dalam keadaan yang dihinakan, dalam keadaan hina. Ai atin bima yulamu alaihi, maksudnya dia datang dengan sesuatu yang dia dicela, min dihabihi ilal bahri, karena perginya Yunus ke lautan, warukubihi as-safinata, dan naiknya Yunus naik perahu bila idnin min rabbihi, tanpa izin dari Tuhannya, tanpa izin Allah. Tidak pamit dan belum diizinkan oleh Allah, Nabi Yunus pergi dari umatnya, belum izin dari Allah dan juga tidak pamit oleh Allah, nggak bilang dulu kepada Allah, maka ini namanya mulim ini dicela. Maka ikan kemudian menelan Yunus dalam keadaan tercela. Maksudnya dalam keadaan tercela ketika dia pergi dari umatnya tanpa izin Allah, namanya mulim atau tercela. Bapak jemaah rahimakumullah, al-hut itu ikan yang gede. Nggak tahu sekarang jenisnya, spesies ikan apa, tapi besar memang, dan kira-kira muat. Satu orang tuh muat di dalamnya, bahkan masih ada ruang kosong, masih bisa muat yang lain. Ini Nabi Yunus diuntal atau ditelan ikan tanpa dikunyah. Alhasil di perut ikan itu ya, walaupun ada luka-luka, walaupun ada bekas-bekas baret-baret, tapi memang nggak terkoyak badannya karena ditelan oleh ikan itu. Nabi Yunus dalam keadaan marah, dalam keadaan tanpa izin dari Allah meninggalkan kaumnya, maka kemudian Allah berikan teguran ini. Allah berikan teguran kepada Nabi Yunus, diundi, kalah, dan namanya keluar, dia harus pergi dari perahu itu, artinya harus nyebur ke laut. Nah, di situ kemudian Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Atau namanya ikan apa? Ya, bukan ikan kembung juga sih. Gede pokoknya ikannya. Kita kadang mendengar Dunnun. Nabi Yunus dikenal juga dengan Dunnun. Jadi sebutannya Yunus atau Dunnun. Ini dua nama untuk satu orang yang sama. Nabi Yunus atau Dunnun sebutannya. Yunus bin Matta tadi. Yunus yang merupakan anak dari Matta. Matta ini perempuan. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.